Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview untuk pertandingan antara PSM Makassar dengan Persebaya Surabaya dan juga Rans Nusantara dengan Persik Kediri yang sama-sama akan bermain besok Sabtu. Saya coba ingin bahas dulu dari PSM dengan Persebaya. Secara skema permainan, kedua tim sudah memiliki skema yang cukup baik ya, sudah cukup matang. Tentunya ini olahan dari strategi pelatih Bernardo Tavares dan juga Coach Aji. Makanya saya jujur sangat menantikan pertandingan besok karena kedua pelatih ini kalau boleh saya katakan memiliki banyaknya strategi yang sering dilakukan atau sering melakukan counter antara pelatih dengan pelatih. Jadi ini cukup menarik untuk saya melihat besok akan terjadi adu strategi ya, bukan adu permainan doang tapi adu strategi dari kedua pelatih. Nah, saya ingin bahas dari masalah sektor lini depan dulu untuk kedua tim, di mana PSM Makassar berapa kali ketika membangun serangan ini lebih efektif dalam menciptakan peluang gol. Sedangkan dari Persebaya Surabaya, kita lihat di data statistik yang saya sudah berikan, sebenarnya untuk peluang yang tercipta dari Persebaya Surabaya di pertandingan-pertandingan kemarin ini cukup banyak. Hanya saja memang kembali lagi ke finishing para pemain Persebaya yang beberapa kali memang nggak bisa memanfaatkan peluang itu menjadi gol. Jadi keefektifan memanfaatkan peluang gol inilah yang menjadi pembeda antara PSM Makassar dengan Persebaya. Dan kita juga melihat dari data statistik Persebaya di peringkat ke-10, PSM Makassar di peringkat ke-4 ya sementara. Ini artinya kan jumlah mencetak golnya lebih tinggi dari PSM Makassar daripada Persebaya. Makanya saya katakan efektivitas memanfaatkan peluang ini lebih berbahaya untuk PSM Makassar. Dan besok kita sama-sama akan lihat bagaimana perkembangan dari Persebaya Surabaya di sektor lini depannya, apakah sudah menunjukkan kematangan ya, karena di pertandingan kemarin saat berhadapan dengan Bali United yang paling banyak bergerak ini Yamamoto, sisanya seperti Supriyadi di babak pertama, lalu Noviandani di babak kedua, bahkan Silvio ini sedikit mendapatkan support. Jadi yang saya ingin lihat dari skema penyerangan kedua tim adalah efektivitas untuk memanfaatkan peluang menjadi gol ya, karena kalau kita berbicara skema kedua tim ini skemanya sudah cukup baik. Lalu untuk lini pertahanan PSM Makassar ini lebih cenderung memanfaatkan pressing ya, bermain pressing, sedangkan untuk Persebaya Surabaya ini lebih banyak menunggu di area pertahanan tanpa melakukan pressing hingga keluar. Artinya ini kan memberikan celah kepada para pemain PSM Makassar untuk melakukan bola possession. Jadi untuk kedua tim sebenarnya untuk gaya permainannya ini hampir sama ya, melalui bola possession, lalu untuk defense-nya juga cukup rapat ya untuk kedua tim. Kita lihat di data statistiknya juga cukup rapat. Tapi yang saya ingin katakan bahwa sekecil apapun kesalahan yang akan dilakukan oleh para pemain PSM maupun Persebaya ini bisa berakibat fatal. Kenapa? Karena kedua tim ini sama-sama bermainnya bola possession. Tentu saja kalau menurut saya ketika bermain bola possession yang paling berbahaya adalah ketika melakukan salah passing, lalu yang kedua counter attack. Itu akibat dari kesalahan-kesalahan kecil. Makanya di pertandingan besok yang saya ingin lihat adalah pertama tadi peluang efektivitas saat menciptakan peluang gol, lalu yang kedua bola possession. Perebutan bola possession ini tentunya akan diperebutkan oleh kedua tim untuk menghandle pertandingan ya, mengontrol pertandingan. Lalu yang ketiga dari sektor pertahanannya, saya ingin lihat bagaimana saat melakukan pressing untuk kedua tim ini akan seperti apa. Apakah banyak kesalahan-kesalahan? Lalu untuk kita akan melihat ya, apakah skema permainan dari kedua tim nanti akan hidup atau enggak. Itu saya akan melihat dari banyaknya passing-passing long ball yang enggak efektif. Jadi kalau saya melihat pertandingan, kalau sudah banyak passing-passing long ball tapi nggak efektif, itu udah pertanda kalau skema permainan sudah mulai nggak berjalan atau bisa kedikte oleh permainan musuh. Jadi inilah fokus utama saya untuk melihat pertandingan PSM Makassar dengan Persebaya Surabaya, karena kedua tim ini kalau boleh saya katakan sama-sama kuatnya, sama-sama bagusnya. Ya tinggal efektivitas memanfaatkan peluang menjadi gol ini akan milik siapa. Karena lini pertahanan kedua tim ini cukup baik ya, melakukan untuk PSM lebih melakukan pressing dan untuk Persebaya Surabaya lebih cenderung menunggu ke area setengah ke belakang ya. Jadi ketika pemain PSM Makassar masuk, disitulah Persebaya Surabaya langsung memberikan pressing.
inilah yang saya ingin lihat di pertandingan besok antara PSM Makassar dengan Persebaya Surabaya. Nanti saya akan buat reviewnya ya, kemungkinan antara setelah pertandingannya atau hari Seninnya. Lalu next kita bahas Rans Nusantara dengan Persik Kediri. Saya sudah melihat permainan dari Rans Nusantara, bahwa ketika bermain terakhir ya, saya lupa ketemu apa gitu. Saya melihat bahwa skema permainan dari Rans ini lebih hidup di sektor tengah karena adanya Makan Konate. Sedangkan Persik Kediri di pertandingan terakhir ya, walaupun imbang lawan PSM, memang sudah terlihat bahwa terutama Renan Silvanya ini sudah mulai ada perkembangan. Dalam arti kata sudah sering aktif menyebut bola, memberikan kontribusi untuk aliran bola dari pemain tengah ke pemain depan. Ini sudah terlihat. Jadi kalau yang saya lihat bahwa Persik Kediri sebenarnya untuk besok menghadapi Rans, jika bermainnya seperti kemarin di babak pertama ya saat lawan PSM, saya yakin ya bisa menorehkan hasil positif. Tinggal bisa memanfaatkan peluang untuk mencetak gol atau tidak. Dan juga line up yang diturunkan dari pelatih barunya ya, kalau nggak salah besok sudah mulai bermain ya si Alves ya, karena sudah mengikuti latihan bersama Persik Kediri. Jadi yang saya ingin lihat bagaimana besok line up yang diturunkan, apakah menurut saya line up yang diturunkan ini akan mendukung nggak ke skema permainannya. Karena kalau di lawan PSM kemarin kan line up yang diturunkan memang sedikit ada perubahan. Seperti Jenderson di sayap kanan nggak hidup sama sekali, dan saya lebih menyarankan Apioso dan Yohanes Pahabol tetap dimainkan dari awal karena dua pemain ini yang memberikan banyak peluang gol untuk Persik Kediri sejauh ini. Sedangkan untuk Jenderson atau M. Ridwan ya kita lihat besok, karena ketika M. Ridwan bermain kemarin lawan PSM itu juga nggak mendapatkan banyak support. Jadi alhasil M. Ridwan juga nggak seperti banyak kontribusinya di babak pertama. Tapi kalau misalkan banyaknya support yang diberikan kepada M. Ridwan, ya mungkin M. Ridwan lebih cocok bermain dari awal. Tapi kalau pemain sayapnya tidak mendukung support kepada target man, ya lebih baik Jenderson, karena Jenderson yang lebih banyak menjemput bola ya, bisa mengalirkan bola. Walaupun ya ketajaman Jenderson saya juga masih mempertanyakan. Tapi untuk aliran bola minimal akan lebih efektif jika Jenderson dipasang sebagai starting line up daripada M. Ridwan jika pemain sayap dari Persik Kediri ini Apioso atau Yohanes Pahabol nggak dimainkan dari awal nih kedua pemain ini. Lalu di sektor tengahnya Renan Silva, kembali lagi saya ingin menyoroti karena permainannya di dua pertandingan terakhir ini boleh dibilang grafiknya meningkat ya. Jadi sudah cukup bagus sebenarnya Renan Silva. Tinggal kita lihat supportnya dari pemain tengah ini siapa. Kalau kita lihat ya Adi Eko kan akumulasi kartu ya, jadi kemungkinan besar ya Taufik dengan Bayu Otto atau mungkin ada Fitra Ridwan. Jangan mainkan Arthur Irawan dulu bersama Taufik. Jika pengen mainkan Arthur Irawan ya jangan mainkan Taufik, karena kalau kedua pemain ini bermain bersama, kedua pemain ini juga akan bingung untuk membantu Renan Silva. Jadi kalau opsi terbaik saya ya jadikan Taufik dengan Fitra Ridwan, atau mungkin Hichan bisa ditaruh sebagai gelandang tengah dengan Taufik ya untuk mensupport Renan Silva. Karena di pertandingan kemarin babak pertama saya sudah mengatakan Renan Silva ini sudah mulai aktif, tapi di babak kedua ketika Adi Eko dan Arthur Irawan bermain, justru aliran bola untuk Renan Silva sudah nggak berjalan hidup lagi. Jadi line up ya yang pertama kita akan lihat siapakah pemain tengah yang akan diturunkan untuk mensupport Renan Silva. Karena kemungkinan besar Renan Silva kan tetap dipasang ya sebagai starting. Tinggal pemain tengahnya ini keduanya ini siapa. Ini yang menjadi sorotan saya. Lalu pemain sayapnya juga siapa. Ya, jadi ini aja preview untuk 4 tim yang saya bisa bahas dari PSM, Persebaya, Rans dan juga Persik. Walaupun di sini saya lebih banyak bahas Persiknya ya, karena untuk Rans Nusantara saya nggak terlalu banyak memahami lah. Cuma intinya lebih banyak mengandalkan dari sektor tengah karena ada Makan Konate. Ya, dan juga Bagaskara akan reuni kembali, dan juga Adi ini back kanan dari Rans juga cukup baik ketika melakukan intercept, jadi perlu dijaga ketat oleh Yusuf Maulana mungkin yang akan bermain di sebelah kiri nanti ya, back kirinya Persik. Jadi ini aja video yang saya bisa bagikan pada kalian mengenai preview 4 tim yang akan besok bermain. Nanti kita ketemu di review pertandingan untuk 2 pertandingan besok ini yang akan bermain. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.